isu pembelaan Palestina hanya seperti adalah konten FOMO. Oktober 2023 hampir semua bicarakan. Tahun-tahun ini sekarang hanya tinggal segelintir. Berapa orang aja yang ngomong, berapa content creator mungkin yang masih membicarakannya. Sedangkan justru di luar negeri yang non Muslim, mereka tetap teguh untuk tetap memperjuangkan itu. Ini bagaimana kan umat Muslim makin lama makin the history repeat itself gitu ya, bahwa sejarah akan mengulang dirinya sendiri gitu ya. Maka dalam kronologi sejarah itu identik. Namun pelakunya itu pasti berbeda karena masanya itu berbeda. Perhatikan oleh kita Qur'an al-Islas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, tunggal, tidak ada sekutu baginya. Allahus somad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat memohon, Allah tempat berharap. Berharaplah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia seringkali membuat kita kecewa. Itu dia ya. Jadi seolah-olah kalau misalnya kita lagi terpuruk nih guys, lagi bertubi-tubi, lagi dapat cobaan, berarti itu cuma menunggu bersabar beberapa saat kemudian akan diangkat derajatnya. Nabi aja begitu, ketika sedih tiba-tiba hadiahnya langsung derajat diangkat di depan para nabi semuanya, bahkan diangkat beneran ke Isra Mi'raj. Hadiah yang besar, dan kemudian diperlihatkan bahwa segala kesedihan kita ternyata nggak ada apa-apanya dengan digempangkannya dunia itu ya. Insya Allah banyak hikmah ternyata ya yang bisa kita dapat di sini ya, gitu. Makanya ini Mas, menarik kan nih. Begitu baginda Nabi kembali pulang, ya di malam yang sama, ya di pagi harinya itu kan kemudian ya beliau mendapatkan ya orang-orang yang kemudian menerima, di antaranya yang membenarkan ya berkenaan dengan berita Isra wal Mi'raj itu kan adalah Abu Bakar. Makanya kemudian digelari sebagai As-Siddiq, yang membenarkan. Yang mengikuti apa yang kemudian dinyatakan begitu. Dan di situ kemudian tak lama setelah itu ada peristiwa di mana ya ada Mus'ab bin Umair yang baru lepas dari jeruji besi keluarganya. Karena Mus'ab bin Umair adalah sosok yang mengimani baginda Nabi Muhammad SAW, sedangkan kabilahnya, keluarganya menolak keimanan dari Mus'ab bin Umair kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan risalah Islam yang dibawanya. Makanya begitu keluar dikatakan bahwa Mus'ab bin Umair butuh tempat untuk berlindung, butuh tempat untuk menjaga akidahnya, butuh tempat di mana beliau ya bisa aktif berdakwah. Sedangkan di Mekah beliau pasti dikejar oleh kabilahnya, oleh orang tuanya yang sebelumnya kemudian mengkerangkeng atau menjeruji besi beliau. Dan ketika kita mengetahui bahwa Mus'ab bin Umair itu kan sosok yang kemudian dikisahkan dalam tanda petik menyerupai baginda Nabi, tutur katanya, santunnya, bahkan orang Sunda marahmainya. Kan orang-orang pasti senang ketika bersengkrama dengan Mas Ari Untung, nambah ganteng, smart gitu ya. Ya ketika berbicara itu orang nyaman gitu. Tapi kalau misalkan Mas Ari Untung misalkan orang nggak suka gitu berdekatan dengan Mas Ari gitu. Nah demikian pula sosok dari Mus'ab bin Umair yang memiliki karakteristik mirip dengan Rasulullah, bahkan ganteng dan wangi. Walaupun dia bukan saudara ya? Ya bukan saudara, tapi masih termasuk orang-orang Bani Quraisy. Makanya pada saat dimana beliau butuh tempat untuk berdakwah secara maksimal begitu, pada saat yang sama ini kemudian datang delegasi dari Yatsrib, Aus wal Khazraj, yang mereka kemudian ya butuh tempat untuk ya bernaung, tempat untuk mereka bisa berdamai. Karena sebelumnya terjadi perang Buat, Mas. Perang yang dahsyat yang ada di Yatsrib antara Aus wal Khazraj yang diprovokasi oleh orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Ini kemudian membela orang-orang Khazraj. Ya, termasuk juga ya orang-orang ya Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ini kemudian membela orang-orang Aus, mendanai, memodali, mempersenjatai. Nggak beda sekarang lah. Perang di antara mereka, para pimpinan, para ketua suku, para panglima, banyak yang mati dalam perang Buat itu. Dan ketika ya para petinggi, para tetuanya pada mati, mereka kan porak-poranda di Yatsrib itu. Yang beruntung kan orang-orang Yahudi. Wah, senang banget. Nah ketika itu mereka menyadari anak-anak mudanya, kalau gini terus kita nggak akan pernah aman dan damai. Selama ini kita nggak akan pernah selamat. Kita butuh orang luar yang bisa mempersatukan kita.
Makanya ketika Mus'ab bin Umair datang, ketika baginda Nabi Muhammad SAW telah dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melihat momentum orang-orang Aus wal Khazraj dari Yatsrib itu bisa dipersatukan. Makanya Rasul mengutus Mus'ab bin Umair untuk menjadi mukri, pembaca dan pengajar Al-Quran kepada Aus wal Khazraj agar mereka bisa dipersatukan setelah sebelumnya mereka berkonflik yang sangat dahsyat. Itu. Dan orang-orang Aus wal Khazraj, Ahlul Yatsrib atau penduduk Madinah pada waktu itu, mereka itu mengetahui orang-orang Yahudi pernah berkata dengan songongnya, dengan sombongnya, suatu saatnya nanti kami yang akan menguasai kalian. Pada suatu saatnya nanti ketika Nabi yang dijanjikan dalam nubuatan Bani Israel bahwa Al-Masih, bahwa Mesaya, penutup para anbiya akan hadir memimpin kami orang-orang beriman, dan saat itulah kami akan menguasai kalian, bahkan menguasai dunia. Makanya orang-orang Ahlul Yatsrib, Aus wal Khazraj, begitu mengetahui Rasul berdakwah bahwa beliau mengaku sebagai nabi dan membawa risalah Islam, membawa risalah Al-Quran, mereka menyatakan, lihatlah pemuda tampan rupawan ini, lihatlah pemuda santun ini, lihatlah sosok yang memiliki kemuliaan ini, orang ganteng inilah, orang wangi ini adalah nabi yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi yang seperti kita ketahui bahwa mereka akan mengalahkan kita ketika mereka dipimpin oleh nabi. Jangan sampai kita sebagai penduduk Ahlul Yatsrib ini didahului oleh mereka. Maka kita benarkan risalahnya ini, maka kita ikuti dia. Maka mereka kemudian menyatakan keimanan di hadapan Rasulullah SAW. Dan mereka kan butuh guru, Mas. Maka pada saat itu kemudian Mus'ab bin Umair datang butuh. Maka kemudian Rasul menetapkan Mus'ab bin Umair sebagai mukri bagi Aus wal Khazraj, Ahlul Yatsrib yang datang ke kota Mekah yang pada waktu itu mereka sedang menunaikan ibadah haji. Dan orang-orang yang menunaikan ibadah haji tentu adalah orang-orang agnia, orang-orang kaya, para ketua kabilah yang mampu membawa perbekalan untuk menunaikan ibadah haji pada waktu itu. Dan ketika mereka menyaksikan Mus'ab bin Umair yang tampan, smart, wangi, mereka percaya, sekaligus juga mereka menyatakan kami ridho, diajari oleh Rasulnya Rasul, yang artinya apa? Utusannya pembawa risalah. Kan Rasul itu adalah utusan, utusannya utusan. Jadi dikatakan demikian. Karena tongkrongan Mus'ab bin Umair mirip dengan Rasul, makanya mereka seperti diajari oleh baginda Nabi, seperti diajari oleh Rasulullah SAW, seperti diajari oleh Muhammad SAW. Karena mereka menyatakan bahwa kami ridho, diajari oleh Mus'ab. Itu yang kemudian terjadi. Makanya kemudian 2 tahun berikutnya kita menyaksikan peristiwa Bai'ah Aqabah pertama dan Bai'ah Aqabah yang kedua. Setelah itu kemudian Allah memerintahkan kepada Rasul untuk berhijrah menuju kota Yatsrib. Dan ketika Yatsrib didatangi oleh baginda Nabi, maka Yatsrib diubah namanya menjadi Madinatul Nabi, kotanya Nabi, atau Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang diliputi cahayai gitu oleh apa? Oleh Nur Muhammad, oleh cahaya Rasulullah, oleh cahaya risalah, oleh cahaya Al-Quranul Karim. Nah, perhatikan oleh kita, Mas, pada saat dimana Rasul diuji kepemimpinannya berkenaan dengan peristiwa perang Badar. Nah, perang Khandaq luar biasa, Mas. Itu tanda kenabian Muhammad SAW terkait dengan Bisarah Islam wal Muslimun pun terjadi. Pada saat dimana Salman Al-Farisi itu mengusulkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk membangun Khandaq di area bagian utara, untuk melindungi kota Madinah dari serangan pasukan Ahzab. Pada sekira tahun ke 5 atau tahun ke-4 kenabian, tahun ke-4 atau tahun ke-5 Hijriah. Ujian dalam perang Ahzab itu kemudian satu dia ketika menggali parit begitu menggali Khandaq begitu itu ada batu besar yang sangat keras, sulit untuk dihancurkan. Padahal itu waktu yang sangat genting dan mendesak. Karena apa? Telah diberitakan rombongan pasukan Ahzab, pasukan multi bangsa gitu. Ada orang-orang musyrik Quraisy, ada orang-orang Yahudi di ujung bagian kota Madinah terpencil itu ada orang-orang Yahudi Bani Quraidah, orang-orang Yahudi Khaybar, orang-orang Nasrani Ghatafan, orang-orang Arab pada umumnya yang musyrik. Mereka bersatu padu untuk menghancurkan Madinah dalam perang Ahzab atau perang Khandaq begitu. Di sana dikatakan bahwa ketika batu besar sulit dihancurkan, baginda Nabi kemudian dilapori para sahabat, ada batu yang menghalangi penggalian parit.
Maka Rasul membawa lembing atau cangkulnya untuk menghancurkan batu tadi. Dan dengan 3 kali hantaman, ya, dengan 3 kali takbir, ada percikan api ke udara. Rasul memberitakan, percikan api ke udara dan aku bertakbir karena aku menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka bukan hanya pasukan Ahzab yang akan kita kalahkan, tapi juga seluruh Jazirah Arabia, minal himyar, minal yamani, minal hadrami, ilal hirah. Itu semuanya akan dibebaskan. Minal hijaz ilal najd, minal syam ilal yamani. Semuanya akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kekuasaan Islam dan kaum muslim. Artinya apa? Bukan hanya pasukan Ahzab, tapi seluruh Arab akan dikuasai. Percikan api yang kedua, aku menyaksikan istana putih Sasania Persia di Madain. Itu pun akan tunduk pada kekuasaan kita. Ketika istana-istana megah Kisra Persia pun akan dikuasai. Dan percikan api yang ketiga, yang akhirnya membuat batu besar penghalang dari penggalian parit tadi itu hancur. Aku menyaksikan istana merah Persia, istana merah Romawi pun akan dibuka untuk Islam dan kaum muslim. Maka aku bertakbir karenanya. Itu janji kemenangan Islam dan kaum muslim pada saat dimana kaum muslim tertekan akan ancaman datangnya pasukan Ahzab. Jadi keadaan sulit, keadaan genting dan mendesak di antara kaum muslim. Kalau kita percaya, kalau kita beriman dan kita meyakini bahwa Allah akan menguatkan kita, Allah akan meneguhkan kita, bahkan Allah akan menurunkan nasrullah, pertolongan Allah. Niscaya kemenangan itu bukan mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kondisi tertekan itu hanya klasmen sementara. Betul. Dan ini menunjukkan bahwa satu di antara, begini Mas, ya kalau kita membicarakan berkenaan dengan yang namanya manusia super, manusia hebat, manusia kuat, manusia tahu itu seperti apa, Rasul pernah memberitakan kepada para sahabatnya, sesungguhnya satu di antara tanda kenabian itu adalah mereka ya mendapatkan kekuatan 10 kali laki-laki paling kuat, paling tangguh pada masanya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah Muhammad SAW begitu ya, bisa menghancurkan batu besar tadi yang tidak bisa dihancurkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan laki-laki paling tangguh, paling kuat pada masanya. Umar tidak sanggup untuk menghancurkannya. Atau bahkan termasuk juga ya al-asyarah mubashshiruna bil jannah pada waktu itu 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya, kayak hawarinya Rasulullah, Talha bin Ubaidillah dan juga Zubair bin Al-Awwam, laki-laki paling tangguh pada masanya, nggak kuat, tapi oleh Rasul 3 kali hantaman hancur. Ini menunjukkan Rasul memiliki kekuatan paling tangguh, laki-laki super pada masanya yang dikaruniai oleh Allah 10 kali kekuatan laki-laki paling kuat pada masanya. Bahkan Rasul dikisahkan begini ya, dalam sirah Nabi ketika terjadinya perang Uhud, ya tahun kedua Hijriyah begitu, tahun 634 Miladiyah, ya tahun ketiga ya, tahun 635 Miladiyah, tahun ketiga Hijriyah. Beliau itu pernah kemudian ya ketika terancam begitu ya dalam perang Uhud, ketika ada ya pengkhianatan yang dilakukan oleh pasukan panah di Jabarumat begitu ya. Itu kan akhirnya pasukan komunis terdesak, termasuk baginda Nabi. Baginda Nabi ketika berupaya untuk menyelamatkan diri terhadap para penyerangnya, beliau kemudian mengambil tombak pendek yang ada di situ, kemudian melontarkan dari arah belakang sampai tembus ke arah belakang dan melukai salah seorang perwira musyrikin Quraisy yang kemudian sampai menewaskannya. Jadi kalau kita ingin mengetahui, pernahkah Rasul membunuh manusia? Pernah. Kapan itu? Ketika terjadi dalam perang Uhud. Jarang diceritakan itu ya? Ya makanya kan kita tidak membahas berkenaan dengan gagah perkasanya Rasul, kekuatannya enggak ngebahas. Kemudian ketika di kota Mekah ada pegulat dari Quraisy begitu ya, yang kemudian pemenang gulat, pesaingnya Umar bin Khattab dan pesaingnya Khalid bin Walid pada waktu itu. Tidak ada yang mampu menandingi dia. Tapi ketika berhadapan dengan Rasul dengan 3 kali gerakan gitu, 3 kali jurus begitu istilahnya ya, itu pegulat dari orang-orang Quraisy itu kemudian dibanting, hingganya perjanjiannya ditepati oleh pegulat tadi. Rasul hanya meminta kepada, kalau engkau tidak mau mengakui keimanan, kalau engkau tidak mau beriman, maka janganlah engkau menentang dakwah. Dan ini si pegulat tadi nggak mau ikut-ikutan menentang dakwah Rasul. Kenapa? Dia dikalahkan. Dan dia cuma minta begini kepada Rasul tuh, ya Muhammad, janganlah berita kekalahan ini diberitakan kepada orang lain, kan aku sungguh malu, hina bagi. Kenapa? Dia nggak pernah kalah gitu. Tapi dia masuk Islam nggak? Enggak ya? Enggak ya? Jadi begitu gitu. Kekuatan baginda Nabi itu begitu. Bahkan disaksikan oleh
Anas bin Malik, atau yang kesukaan dipanggil ya Unais, ya kesayangan baginda Nabi kan, karena semenjak usia belia gitu ya, dititipkan ya sebagai anak angkat Rasulullah SAW, sebagai maulanya, sebagai orang terdekat dengan Rasulullah SAW begitu ya. Karena ibundanya pada waktu itu tidak memiliki harta terbaik yang ada di kota Madinah untuk memulihkan Rasul agar Rasul nyaman dan juga ya kerasan di Madinah. Karena ahlul Madinah, orang-orang Aus wal Khazraj yang telah beriman, mereka memuliakan Nabi dengan memberikan harta terbaik yang mereka miliki di rumah, diserahkan kepada Rasul. Nah pada waktu itu ibunda Anas gak punya harta terbaik kecuali anaknya yang disusui, maka dikasih ke Rasul begitu. Tangguh para Nabi itu, jangan dikira. Dan yang pasti ganteng. Iyalah kalau itu jelas. Jadi kalau malah saya dengar katanya Rasulullah itu jauh lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Betul. Nah itu. Tapi kan kita nggak mengungkap itunya. Iya. Tapi mengungkap risalahnya yang kemudian menjadi mukjizat terbesar Rasulullah. Benar. Dan kayaknya ya itu lebih maksudnya yang lain yang mukjizatnya itu lebih unggul dibanding kegantengannya. Ya betul. Gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa beliau ini yang kalau manusia mungkin paling sempurna kali saat ini ya. Mudah-mudahan suatu saat kita akan ketemu sama Rasulullah SAW. Syaratnya apa? Syaratnya apa, Mas? Aduh. Kita diakui di padang mahsyar nanti. Nah itu salah satu dibelikan itu kan, dipersilakan untuk meminum ya al-Khaudal atau al-Kautsar, telaganya Rasulullah SAW yang kemudian dialirkan ke padang mahsyar, dan pada waktu itu kemudian kita dipanggil nama kita satu demi satu. Bayangkan Mas Ari Untung dipanggil oleh baginda Nabi, indah sekali. Kita dipersilahkan untuk minum agar kita tidak kehausan selama-lamanya, dan itu penanda awal bahwa kita akan selamat karena kita diakui oleh baginda Nabi. Masya Allah guys, ini gimana ya ibaratnya, kita nggak perlu pendaftaran. Salah satu yang menjadi misi kita adalah bebaskan Aqsa, adalah keinginan Nabi. Bagaimana kita mau dipanggil kalau kita nggak jalanin ini juga nih? Waduh, ini menarik nih guys nih. Kayaknya sama Ustadz ini kita nggak cukup sekali nih kayaknya nih. Masya Allah. Ini kita belum selesai guys. Ini belum selesai loh. Tapi udah sebanyak ini. Jadi luar biasa guys. Jadi kalau kita merindukan bahwa kita akan bersama Nabi, salah satu syaratnya yaitu ya visi kita bebasin Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis akan bebas. Nah, kita akan lanjutkan di part berikutnya guys. Dan ini sepertinya sama Ustadz ini baru satu tema loh guys. Ini belum kemana-mana. Ini masih banyak banget Ustadz ya. Kedua dan ketiganya belum, Mas. Kedua dan ketiganya belum. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua akan kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW. Apalagi tadi diminta dipanggil untuk minum ya. Aduh, berapa miliar orang dari zaman dulu sampai zaman ini dipanggil semua Ustadz. Nggak ada yang dirapel Ustadz. Udah nih dari Jagakarsa 5 orang masuk gitu. Namanya dipanggil semua ya. Aduh. Terima kasih Ustaz waktunya ini. Sayang sekali antum tinggalnya di Bandung sih Ustaz. Ya. Mudah lah bagi kita. Oh ya gitu ya. Teman-teman semuanya yang ada di Bandung ya, mungkin kalau baru terpapar kajian Ustaz di podcast kita, kemudian mau berkenalan dengan Ustaz di mana untuk bisa meraih beliau. Ini gimana caranya Ustaz? Untuk tahunya. Antum main ada Instagram juga Ustaz? Ada Instagram tapi di yang lolanya ini anak saya. Oh gitu. Jadi untuk mengetahui informasi kajian antum di mana jadi? Ya tinggal dihubungi aja di Instagram ataupun kemudian juga ya kan saya biasa juga ngisi kajian online atau bahkan juga diminta juga untuk ngisi kajian secara offline. Ya baik itu mulai pengajian ibu-ibu, pengajian remaja, bahkan kemudian juga pengajian komunitas gitu Mas. Wah ini menarik nih, dan kayaknya kalau kita gabung dengan para narasumber lain juga menarik banget. Tapi jangan digabung dulu, karena sendiri aja banyak nih. Ini banyak hal yang justru saya baru dengar ya, bahwa ternyata visi untuk membebaskan Baitul Maqdis adalah visi utama dari semua umat Muslim. Jadi kalau sekarang teman-teman belum punya visi ini, jangan sampai nanti kita nggak termasuk dari umat Rasulullah SAW, kita nggak dipanggil sama Rasulullah di Telaga Kautsar. Ini sangat disayangkan sekali. Minimal dalam hati kita udah menetapkan keinginan kita untuk kebebasan Baitul Maqdis, dan jangan cuek guys. Ya, kalau sekarang Ustaz, mohon maaf nih. Isu pembelaan Palestina hanya seperti adalah konten FOMO. Oktober 2021
23 hampir semua bicarakan. Tahun-tahun ini sekarang hanya tinggal segelintir. Iya. Berapa orang aja yang ngomong, berapa content creator mungkin yang masih membicarakannya. Sedangkan justru di luar negeri yang non Muslim, mereka tetap teguh untuk tetap memperjuangkan itu. Ini bagaimana kan umat Muslim makin lama makin sangat memprihatinkan menurut saya gitu. Visinya mengenai Baitul Maqdis. Iya. Ada pesan terakhir saat sebelum berakhir episode ini sebelum kita lanjutin yang kedua? Iya. Kalau dalam kajian berkenaan dengan historiografi seperti yang tadi diungkap di awal bahwa the history repeat itself gitu ya, bahwa sejarah akan mengulang dirinya sendiri begitu ya. Maka dalam kronologi sejarah itu identik. Namun pelakunya itu pasti berbeda karena masanya itu berbeda begitu. Itu yang pertama. Dan dalam kajian berkenaan dengan belajar sejarah, mengkaji sejarah dalam Islam itu sudah sangat jelas. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikanlah masa lalu kalian untuk memperbaiki masa depan kalian. Masa depan kita bukan di dunia, Mas, tapi di akhirat kelak. Rasul mau mengakui kita enggak? Maka kemudian apa yang pernah dinyatakan oleh Najmuddin Ayyub dan juga Sidhatun, mereka kan kemudian punya keinginan nih, Mas, punya tekad, punya azam. Aku menginginkan pasangan hidupku yang akan menggapai tanganku untuk mencapai keridhaan Allah, memasuki jannah. Itu visi akhirat. Visi dunia apa? Mempersembahkan Baitul Maqdis kembali ke pangkuan kaum muslim. Jika bukan dari kami, semoga Allah mudahkan anak keturunan kami menjadi sosok yang membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman pasukan salib. Pernikahan antara Najmuddin Ayyub dan Sidhatun, lahirlah sosok Salahuddin Yusuf Ayyub, Sultan Saladin, karena sudah diwariskan berkenaan dengan visi hidup dunia dan akhiratnya. Maka belajar sejarah dari situ, kita akan mengetahui bahwa belajar sejarah bukan melulu masa lalu, tapi apa? Legal untuk memperbaiki masa depan. Masa depan ada di tangan orang-orang beriman. Masa depan dirintis oleh kita untuk generasi yang lebih baik. Kalau bukan kita, setidaknya diwariskan visi tadi kepada anak keturunan kita. Kalau kita ingin menjadi generasi Salahuddin begitu setidaknya kita punya visi minimal itu, bahwa Baitul Maqdis adalah milik orang-orang beriman, warisan para anbiya, dan itu adalah sebuah kemutlakan yang harus dijaga, dimuliakan, dan dipusakai. Karena apa? Itu tugas orang-orang beriman yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul. Belajar sejarah itu di situ, bukan masa lalu, tapi masa depan. Jadi belajar sejarah justru seperti radar untuk kemudian kita maju ke depannya. Masya Allah, ini sebuah pemaparan yang mind blowing buat saya. Kita pikir kalau kita ngeliat ke depan, itu kita tahu ke depan seperti apa. Justru kebalik. Jadi dengan mempelajari dari ke belakang, dari sejarah, maka kita tahu ke depan lebih terang. Ini seperti halnya bahwa dunia ini udah ditulis ceritanya sama Allah, bahwa Aqsa akan merdeka. Kalau dari ungkapan dari Ustaz tadi, bahwa Aqsa bagaimanapun juga akan merdeka dengan kita atau tanpa kita. Benar Ustaz? Jadi kalau yang punya cerita sutradaranya dibilang akan merdeka, masa kita nggak mau ikutan, guys? Yang membedakan cuma pemainnya siapa. Kalau kalian nggak mau ikutan, diganti orang. Wah, diisi orang lain. Makanya nih, ayo peran kita pastikan minimal apapun yang kita lakukan ada nilai-nilai Baitul Maqdis di sana. Masya Allah. Jasa kalau akhir Ustaz, waktunya Ustaz. Wah, iya. Ini mind blowing banget obrolan kita, dan mudah-mudahan nggak kapok Ustaz, untuk pembicaraan seperti ini karena menarik. Iya. Obrolan satu, kita pecah lain, ada lagi info lagi yang lain. Waduh, ini menarik. Jadi teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian dengan Ustaz Salman? Mau silakan tulis di kolom komen di bawah kita ya. Terus kemudian kalau ada masukan, kritik, saran segala macam, tulis di kolom komen. Insya Allah mudah-mudahan tentunya akan menjadi komunikasi kita dalam sama-sama punya visi membebaskan Baitul Maqdis. Sampai ketemu lagi di cerita untung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.